Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim selaku Lurah Desa Langgeng Sari. Untuk pemerintahan dari tahun 2018 sampai ke sini, Desa Langgeng Sari dikuhui atau dipimpin oleh seorang kuhu yaitu Bapak Sutarjo. Langgeng Sari terdiri dari 6 RW, 18 RT. Penduduknya rata-rata mayoritas bertani. Kemudian di Langgeng Sari juga ada kerajinan makanan kecil seperti makaroni, rengginang dan lain-lain. Juga dari kerajinan itu ada juga kerajinan pandai, terus tanaman hias, terus juga pengrajin urangka golok, dorang dan lain sebagainya. Juga di Langgeng Sari ada ternak tawon. Kemudian di Langgeng Sari juga ada organisasi, yaitu semacam organisasi atau wadah tempatnya kegiatan pemuda. Di samping Karang Taruna, Langgeng Sari juga punya aksara, yaitu aksara itu adalah ajang tempatnya pada muda-mudi yang teredukasi dengan kegiatannya. Salah satunya pengrajin makaroni, juga ada binaan seni topeng. Alhamdulillah sekarang masih berjalan lancar. Ya, Langgeng Sari juga salah satu desa yang pemekaran dari Desa Telaga Sari
kalau tidak salah itu di Mekar pada tahun 1984. Mungkin di desa saya kegiatan yang paling kegiatan yang paling teredukasi itu ya salah satunya dari aksara. Karena aksara ini selalu bersinergi dengan pemerintah desa. Salah satunya pernah aktif menyelenggarakan vaksin juga, aktif selalu menggalakkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Kemudian aksara di sini bisa ada bergerak juga di bidang makanan, salah satunya yaitu bikin makaroni. Juga aksara sekarang masih tetap eksis menyelenggarakan seni tari topeng yang biasa rutinitasnya itu tiap hari Minggu di Balai Desa, tempatnya di Balai Desa. Awal mulanya terbentuk aksara kebetulan waktu itu ada bencana banjir, muda-mudi kita inisiatif untuk menggalang dana untuk dibantukan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Dari situ kemudian aksara berkembang hingga sampai saat ini juga masih banyak kegiatannya. Ya, aksara salah satu penggagasnya yaitu Pak Temi. Kebetulan beliau juga aktif di organisasi kepemudaan. Terus aksara juga kebanyakan beranggotakan pemuda-pemudi Langgeng yang kemungkinan di saat ini di sela-sela kesibukannya di samping kuliah dia juga aktif di aksara, sering mencari solusi, sering mengadakan terbuka. Ya, intinya aksara selalu bersinergi dengan pemerintah desa. Halo, assalamualaikum. Nama saya Windri. Saya salah satu perwakilan anggota dari Aksara Desa Langgeng Sari. Pertama terbentuknya perkumpulan pemuda-pemudi, kami mengatasnamakan Aksara itu
itu terjadi sesuatu yang spontan. Jadi awal mulanya kami berkumpul. Nah, lalu kami punya gagasan atau ide-ide yang menurut kami, wah ini arahnya ke positif, nilainya positif. Bagaimana kita mewujudkan ide-ide itu? Jadi tanpa disengaja di Aksara ini ada 8 anggota ya. Terbentuklah secara tiba-tiba gitu, tidak disengaja, dan itu waktunya belum sampai setahun, kurang lebih 8 bulanan. Iya, untuk penamaan sendiri sebenarnya itu kami ide bersama ya, Bu. Ini gimana perkumpulan kita itu, adakah maknanya, adakah artinya? Jadi ya udah, bagaimana kalau kita bikin nama? Nah, tercetuslah yang dipilih namanya adalah Aksara, karena dari Desa Langgeng Sari kami bikin Aksara Langgeng Sari namanya. Artinya itu sebenarnya kami kurang mendalami ya, cuman karena keinginan kami gitu. Aksara itu adalah bahasa kan, istilahnya bahasa aksara gitu, kata. Jadi kita pengen dari kata-kata kita atau dari kata-kata pemuda-pemudi atau selepas dari itu yang berkaitan dengan pendidikan bisa ada di Langgeng Sari gitu. Langgeng Sari bisa up dengan prestasinya gitu aja sih, keinginan kita yang sederhana gitu. Tujuan kami hanya ingin gimana ya, karena kami 8 orang gitu, banyak ide-ide dari 8 orang, Bu, bagaimana kalau Aksara begini-begini, kita sama-sama diskusi, sama-sama sharing. Jadi kami inginkan gitu, anak muda, terutama anak muda ya, bagaimana anak muda itu mempunyai tongkrongan gitu, tapi nilainya positif. Karena kebanyakan anak muda sekarang gitu ya, terutama di desa ini juga masih ada yang ya ke arah negatif gitu. Jadi kami pengen menarik mereka gitu, ingin menarik mereka semua gitu ke dalam hal-hal positif. Misalnya ke seni, nyanyi, tari, band atau apa, ke olahraga, dan masih banyak sebenarnya ide-ide yang lainnya gitu. Untuk sekarang kegiatan Aksara, karena kami juga terbentur pekerjaan atau kesibukan masing-masing. Sekarang yang kami jalankan di Langgeng Sari itu tari topeng, dan tari topeng itu bukan pemuda atau pemudi yang menari, tapi sekarang hanya anak-anak gitu. Gimana caranya anak-anak mengembangkan kreativitas mereka gitu. Alhamdulillah tari tradisional diterima oleh anak-anak Langgeng Sari, dan anak-anak Langgeng Sari sangat antusias, semangat untuk berlatih. Dan itu pun kurang lebih masih 30 anak yang masuk dalam tari topeng Aksara Langgeng Sari. Dan tari topeng itu sendiri dilatih oleh Kak Putri. Kak Putri itu dari Sanggar Mimi Wangi Indria dari Tambi. Karena dalam desa sendiri belum ada potensi anak-anak yang bisa atau pemuda yang bisa tari gitu, jadi kami terpaksa panggil dari luar. Nah, kebetulan Putri itu masih saudara dari orang Langgeng Sari gitu. Jadi dipanggillah Kak Putri, dan alhamdulillah anak-anak antusias. Kalau untuk masalah apa ya, dana atau istilahnya berapa bayarannya, sebenarnya kami tidak pernah memikirkan masalah itu ya, karena tujuan kami gimana anak Langgeng Sari itu punya potensi gitu di tari. Dia bisa mengembangkan kreativitasnya di tari, dan ya ada aja anak yang berbakat gitu. Terbukti kemarin tari topeng dapat pentas di acara adat unjungan Desa Langgeng Sari Buyut Nyiremen, dan banyak aplaus. Dari situ juga banyak inbox yang datang di Facebook Aksara Langgeng Sari ingin ikut tari di sini gitu, di Desa Langgeng Sari. Aksara anggotanya sebenarnya bukan anggota ya, masih kumpul gitu, masih kumpul lebih dari 10 orang gitu. Ada laki-lakinya berapa lah gitu, perempuannya berapa. Cuman kan dari situ kita bisa lihat, maksudnya dia sangat sibuk dengan pekerjaannya gitu. Jadi mungkin waktunya terbatas gitu. Jadi kalau disebut anggota, belum anggota gitu. Sebenarnya karena kita sekarang posisinya ada 8 orang, jadi untuk divisi sebenarnya tidak secara khusus. Tetapi dulu pernah ada, kayak sekarang tari, misalnya sekarang tari itu divisinya itu dari Adek Wahliyah, atau kalau di Aksara dia dipanggil Kakak Wahliyah gitu. Dia divisi tari, artinya dia yang komunikasi dengan Putri atau komunikasi dengan bidang-bidang lain yang nanti berkaitan dengan
tari topeng Aksara Langgeng Sari gitu. Untuk divisi pendidikan juga termasuknya saya. Ada lagi juga divisi lainnya, cuman karena kami sebenarnya dibilang organisasi belum cukup untuk mengendarai itu semua gitu. Jadi ya tetap ini tanggung jawab bersama gitu. Tapi dari perkumpulan awal gitu banyak yang membantu karena kegiatan pertama kami itu secara spontan waktu itu ada bencana alam banjir. Kami gerak, langsung pergi ke sana gitu. Ada donasi-donasi juga yang masuk. Nah setelah itu mungkin banyak yang tidak hadir dalam perkumpulan atau tidak bisa karena kesibukannya masing-masing gitu. Jadi yang konsisten hanya 8 orang di Aksara gitu. Untuk ketua sebenarnya kalau dibilang itu seperti ada, tapi kami menyebutnya dia itu tidak seperti atasan gitu. Maksudnya gimana ya? Kita itu bersama karena 8 orang yang konsisten gitu. Jadi ya kita bareng-bareng gitu. Kita nggak mau sebut itu ada ketua atau gimana gitu. Yang penting kita kerjasama bersama gitu aja. Pesan sangat ada untuk Desa Langgeng Sari kepada pemuda-pemudi Desa Langgeng Sari, khususnya yang ingin masuk atau bergabung dengan kami Aksara. Kami sangat welcome, kami sangat ingin, apalagi anak muda yang sekarang yang masih ada tekad motivasi untuk bersama-sama gitu membangun karakter anak dari mulai anak-anak atau remaja gitu. Ayo, kami sangat welcome. Terus untuk pemuda-pemudi yang ada di Langgeng Sari, saya inginnya gitu, mari berkegiatan yang lebih ke positif, atau kalau bisa harumkan nama Desa Langgeng Sari. Kita bersama-sama berjuang. Demikian Aksara, mulai dari pertama kumpul pembentukan, nama Aksara tercipta, kegiatan dan divisi-divisinya. Kami sebenarnya hanya sebagian pemuda-pemudi Langgeng Sari yang mempunyai keinginan atau harapan Desa Langgeng Sari itu namanya lebih harum. Ingin pemuda-pemuda Langgeng Sari atau generasi seterusnya bisa ke arah yang lebih positif. Seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhyiddin, saya dari Desa Nagarsari, Kecamatan Kabupaten Bidawali, akan menceritakan sedikit tentang berdirinya PB Sri Asi ini. Yaitu pertama, PB Sri Asi ini berdiri sekitar tahun 70-an. Waktu itu masih hak miliknya itu bukan punya keluarga saya, punya keluarga Haji Waskadi. Terus setelah itu jadi sama orang tua saya. Nah, setelah itu dikembangkan sama orang tua. Alhamdulillah berkembang dengan baik dan bagus. Dan sekarang berhubung orang tua saya sudah sepuh, jadi dilimpahkan kepercayaan pengelolaan pabrik PB Sri Asi ini kepada saya pribadi. Sekian sejarah pabrik beras PB Sri Asi tersebut saya ceritakan sebagaimana adanya.
dong metakwa. Siapa sih kan? Dulu Ya guru be siapa, Bro? Patutus. Pas sekolah ora?
Awal mulanya sebenarnya ini usaha ayah saya. Dia mempunyai kenalan dan bagaimana ayah saya seorang pensiunan. Bagaimana caranya mengelola uang agar bermanfaat. Nah, kemudian timbullah bagaimana Pak tawaran dari orang, bagaimana kalau ternak lebah gitu. Dengan satu kotak itu harganya 1.200.000. Nah, setelah itu kalau si lebah ada madunya atau istilahnya panen gitu, maka satu kali panen itu 400.000. Jadi penawarannya itu seperti ini. Satu kotak lebah itu harganya 1.200.000. Nah, dikali kita mau berapa nih investasi buat beli kotak lebah gitu. Nah, setelah 4 kali panen, barulah misalnya satu kotak panen dalam 4 bulan sekali panen. Maka itu harga satu kali panen itu 400.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Jadi sistemnya kami hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan kotak itu diganti, kemudian datang kotak baru atau bibit lebah baru. Kita beli dari PT tersebut, kita jual juga ke PT tersebut. Untuk perawatan awal, karena lebah baru datang kan itu belum mengenal situasi lingkungannya gitu. Jadi setiap lebah yang baru datang, kotak lebah yang baru datang, mungkin kita pancing makanannya dengan buah-buahan yang penuh sari gitu, yang kayak nektar, bunga nektar, buah yang kayak sari-sari buahnya gitu, seperti kurma sama mangga dan pisang gitu. Kalau di jeruk sendiri saya pernah coba kasih jeruk, tapi ternyata lebah itu kurang suka dengan buah jeruk. Dia malah suka dengan buah kurma gitu, banyaknya. Untuk kebersihan, memelihara lebah itu tidak boleh ada semut, cicak, laba-laba. Karena itu kan sebagai pemangsa gitu. Nanti bisa habis lebahnya. Untuk tempat atau lokasi penyimpanannya sebenarnya dengan sederhana juga bisa, asal tadi jauhkan jangkauan dari pemangsa tadi. Terus kedua, jangan sampai kena hujan. Jadi lebih baik ditaruh di teras depan rumah atau ya di mana saja sebenarnya mah. Cuman asal harus kena sinar matahari gitu. Karena pada dasarnya hewan lebah itu ya, dia itu ketika terkena sinar matahari berarti dia mulai bekerja untuk mencari madu gitu. Ketika matahari terbenam maka dia akan kembali lagi ke sarangnya. Gitu. Untuk saya sendiri kenapa itu dibuat tertutup ya, hanya dengan jaring gitu. Kenapa dibuat tertutup hanya dengan jaring? Itu satu, menghindari jangkauan anak-anak. Anak-anak, saya punya kucing kan, jangkauan kucing atau ayam gitu. Itu berpotensi merusak kotak-kotak kan, barangkali nanti kotaknya jatuh, terbuka. Tidak sih, tapi kendalanya seperti ini, ketika kotak baru datang, antara kotak 1 dan kotak 2 kan berbeda koloni tuh biasanya. Jadi kalau kotak itu datang malam hari, nah kita buka, posisi kotak datang itu masih terlakban, pintu-pintu buat keluar masuk lebah itu masih terlakban. Kita buka mulai jam 6 atau setengah 7 pagi. Kita buka, maka keluarkan satu kotak itu kan berkoloni berarti kan. Nah, kendalanya di situ. Maka di situ lebah-lebah akan perebutan kekuasaan gitu, perebutan daerah. Nah, dari situ banyak lebah-lebah yang mati. Tetapi memang berkurang. Tetapi di dalam kotak itu sendiri kan ada kantung-kantung telur untuk penetasan lebah baru gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah takut gitu, asalkan lingkungan kitanya gitu bisa memberi cukup asupan makanan buat lebahnya itu. Jadi sebenarnya di PT ini tuh misal pun tidak ada madu, tetapi ketika masih ada telur-telur, kantong telur lebah, itu menandakan lebah masih aktif. Berarti kan masih bisa dibudidayakan kembali gitu. Tapi ketika di dalam kotak itu kosong, tidak ada keaktifan dari lebah, tidak ada kantong-kantong lebah yang baru gitu, maka itu dinilai sudah tidak bisa dibudidayakan lagi. Kan dikirim lagi ke PT, nanti PT akan isi lagi dengan bibit-bibit baru gitu. Dan itu yang kita kirim ke sana dengan tidak ada aktivitas itu, maka itu disebut gagal panen. Sedangkan kalau masih ada aktivitas lebah, masih ada telur-telur lebah yang baru, itu bisa dikatakan itu masih bisa panen gitu.
tapi tidak menghasilkan madu, tapi tetap kita akan dapat uang panen seperti itu. Misalnya saya hanya invest 2 kotak ya, 2 kotak, 1 kotak kan 1.200.000, 2 kotak berarti 2.400.000. Nah, setiap sebulan sekali, setiap 4 bulan sekali panen. Dalam setahun kan berarti 3 kali panen. Itu sebenarnya kalau kotaknya panen semua dalam 3 kali panen itu, maka dalam setahun sebenarnya sudah balik modal. Iya, tinggal tahun-tahun berikutnya adalah penghasilan kita gitu. Tetapi kan apalagi kita pemula gitu, pasti ada saja yang gagal panen karena baru pertama belajar, baru pertama bagaimana caranya memilih bunga yang ada nektarnya gitu. Jadi pasti kemarin saya baru panen 1 kali, yang gagal panen 5 box, yang panen 10 box, jadi saya hanya dapat 4 juta. Untuk daftar, kalau saya karena saya kenal dari temannya bapak saya gitu, jadi melalui beliau, namanya Pak Wendy dari Tempel. Online saya kurang tahu karena saya kalau mungkin bisa hubungi ini ya, ternaklebah.co.id, tapi saya belum pernah langsung ke itunya, ke PT-nya langsung gitu. Tahu dari temen. Oke, terima kasih. Iya. Sama-sama.